Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ananda Pahlevi Setiawan, NIM 3402200155 dari kelas Manajemen Reguler F. Di pertemuan yang keempat, mata kuliah Komputer Bisnis 2, di sini ditugaskan untuk tentang materi analisis saham, yaitu analisis saham itu ada dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Sedangkan metode analisis fundamental adalah analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknik ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat, teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Sedangkan yang kedua, analisis teknikal, yaitu suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga dengan cara mempelajari data pasar lampau, terutama pergerakan harga dan volume pada awalnya. Analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadari melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik, yaitu menganalisis pola grafik. Jadi pada intinya analisis fundamental dan analisis teknikal ini berbeda gitu. Untuk analisis fundamental sendiri itu digunakan dengan cara menganalisis terlebih dahulu apa sih, jadi pada intinya apa sih yang produk apa sih yang dipunyai oleh perusahaan itu. Jadi kita ketika akan melakukan analisis fundamental harus mengetahui dulu laporan keuangan, misalnya laporan keuangan dari perusahaan yang akan kita beli. Jangan sampai kita asal beli gitu. Jangan sampai kita tidak mengetahui laporan keuangannya. Apabila laporan keuangan bagus, ya nantinya akan menguntungkan bagi kita gitu ketika sudah dianalisis dengan benar. Jadi untuk analisis fundamental ini cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk analisis teknikal ini untuk jangka pendek pada intinya, yaitu dengan menganalisis indeks harga dan sebenarnya analisis teknikal ini lebih ke melihat data masa lampau, karena kemungkinan data itu akan bermanfaat untuk yang sekarang. Jadi analisis teknikal ini cocok untuk yang berinvestasi untuk jangka pendek. Lalu tugas yang sekarang yaitu menganalisis saham. Bagaimana gitu cara kita menganalisis saham. Dan ini itu sebelumnya saya juga sudah menyiapkan ya PowerPoint supaya gampang menjelaskan tentang saham itu apa, dan ya. Lalu di sini saya akan memunculkan PowerPoint yang telah saya buat. Nah, PowerPoint. Nah, saham. Nah, jadi saham itu adalah
salah satu bentuk surat berharga yang digunakan pada perdagangan pasar modal yang sifatnya kepemilikan. Saham ini kemudian menjadi tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi ketika kita berinvestasi pada suatu perusahaan, maka akan diberikan selembaran gitu, selembaran kertas yang membuktikan bahwa kita berinvestasi pada perusahaan itu. Dan ada istilah juga di saham itu, istilahnya itu lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, pada zaman dulu ketika berinvestasi, ya akan diberikan selembaran kertas gitu, saham yang dimiliki. Tapi karena sekarang sudah zaman digital, jadi bukti fisik itu tidak perlu. Karena untuk yang sekarang sudah tercatat di digital gitu tentang lembaran saham ini. Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Lalu yang kedua jenis saham. Saham berdasarkan kemampuannya. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa atau common stock adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Ciri-ciri saham biasa yaitu setiap pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam hal memilih dewan komisaris. Setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan saham baru. Dan setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakni sebesar nilai saham yang disetorkannya. Lalu yang kedua ada saham preferen atau preference stock, yaitu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap. Dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preference tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Ciri-ciri dari saham preferen yaitu yang pertama, memiliki beberapa tingkatan yang bisa diterbitkan dengan bentuk karakteristik yang juga berbeda. Dan yang kedua, adanya tagihan atas suatu pendapatan dan aktiva, serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen. Dan yang ketiga, saham preferen juga bisa ditukarkan dengan saham biasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemilik saham. Lalu, ini kan saham berdasarkan kemampuannya. Dan yang kedua juga ada saham berdasarkan kinerjanya, yaitu ada blue chip stocks, ada income stocks, ada growth stocks, ada speculative stocks, ada cyclical stocks, ada emerging growth stock, dan ada defensive stocks. Lalu apa sih untungnya membeli saham itu? Karena kan selain di saham kita juga bisa gitu menabung di bank. Tapi ada beberapa hal yang berbeda ketika membeli saham dan menabung di bank. Karena ketika menabung di bank, harga itu sewaktu bisa turun gitu. Maksudnya ketika kita mempunyai uang 100.000, maka 10 tahun yang akan datang, uang 100.000 itu akan menurun nilainya. Misalnya, ketika saya membeli MOS ini, harganya misalnya tahun sekarang 2022 itu 100.000, tapi 10 tahun yang akan datang maka harga ini akan naik gitu. Dan bisa saja tidak harga 100.000. Tapi itu kan di menabung di bank ya. Tapi kalau di saham, karena saham ini ya ketika kita menabung di saham maka ya kita harga yang itu akan naik gitu. Misalnya yang 100.000 itu. Jadi untung gitu ketika membeli di saham. Nah, ini keuntungan investasi saham, yaitu investasi saham adalah salah satu kegiatan penanaman modal yang menjanjikan return yang cukup tinggi. Beberapa keuntungan lain bagi investor yakni sebagai berikut, yaitu dapat dijalankan secara fleksibel. Dan yang kedua, potensi capital gain, dan yang ketiga, dividen saham. Fleksibel artinya kemudahan akan didapatkan melalui investasi saham dengan pengoperasiannya dapat dilakukan secara online. Jadi online bisa di mana saja gitu, tidak terpaku di satu tempat. Dan yang kedua potensi capital gain. Capital gain itu yaitu selisih harga beli dan jual. Misalnya saya membeli saham A itu harganya 5.000 misalnya. Lalu ketika saya menjual saham itu 8.000, kan ada selisih tuh 3.000. Nah, yang selisih 3.000 itu disebut capital gain. Dan yang ketiga ada dividen saham, yaitu keuntungan selanjutnya dari investasi saham adalah investor akan memperoleh pembagian dividen, yakni laba sesuai banyaknya modal yang ditanamkan.
Jadi ketika perusahaan A mempunyai keuntungan gitu, maka ya keuntungan itu akan dibagikan kepada para investor. Misalnya perusahaan A untung 10 juta misalnya, lalu saya mempunyai saham di perusahaan A itu sebesar 20%, maka ya saya akan kebagian 200.000 dari keuntungan 10 juta itu. Maaf, 1 juta itu. Lalu analisis saham. Analisis saham itu kan ada dua, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental cocok untuk jangka panjang dan analisis teknikal cocok untuk jangka pendek. Lalu mengapa sih analisis saham itu penting? Analisis saham itu penting dikarenakan ketika kita menganalisis saham itu, maka akan mengurangi resiko dari loss atau rugi ketika membeli saham itu. Ketika kita menganalisis saham dengan benar, maka ya kita akan mendapatkan profit gitu dari saham itu. Maka sangat penting untuk menganalisis saham itu. Lalu kita akan mencoba ya membuka web yang menyediakan trading saham-saham. Yaitu yang pertama ada yang pertama ada Google Finance. Google Finance ini di sini yang di Google Finance itu dari Google ya. Bentar. Nah, Google Finance itu merupakan situs yang menampilkan informasi finansial perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Berisi beragam informasi mulai dari profil bisnis dan pergerakan saham, kebijakan-kebijakan keuangan, informasi eksekutif, tabel interaktif, portofolio perusahaan, sampai berita-berita terkait perkembangan mereka. Lalu yang kedua ada Yahoo Finance. Nah, Yahoo Finance adalah properti media yang merupakan bagian dari jaringan Yahoo. Kalau tadi kan dari Google ya, Google Finance. Nah, karena yang ini diterbitkan oleh Yahoo, jadi namanya Yahoo Finance. Lalu yang ketiga ada TradingView. Nah, TradingView merupakan platform berbasis peramban yang menampilkan grafik dan tren harga beragam instrumen investasi. Jadi, TradingView ini cocok untuk pemula. Lalu kita buka lagi. Nah, ini merupakan TradingView ya. Menu ini merupakan beranda dari web TradingView. Nah, di sini juga ada indeks, HSG, ada mata uang, kontrak berjangka, kripto, obligasi. Lalu di sini juga misalnya kita akan melihat chart ya, ke chart dulu. Kita buka menu chart. Nah, ini merupakan chart dari BBCA atau Bank Sentral Asia TBK yang artinya terbuka. Nah, di sini kita bisa memilih ya pergerakan saham dari 1 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, atau bahkan bisa 1 minggu yang lalu. Kita lihat yang 1 jam ya. Nah, ini merupakan chart saham dari BBCA gitu. Lalu selanjutnya ketika melihat yang TradingView, di sini juga ada Google Finance. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya.
Di sini juga ada beberapa menu. Ada tentang berita saham. Dan ini ada tren pasar ya. Lalu ini menu Yahoo Finance. Di sini juga terdapat berita-berita tentang saham sama seperti Google Finance. Lalu kita langsung ya mencoba mempraktekkan di Stockbit bagaimana cara membeli saham. Tapi ini lumayan lama ya loadingnya. Nah, kita buka dulu yang ini sambil menunggu Stockbit terbuka. Nah, begini ya. Terkendala sinyalnya. Nah, ini merupakan tampilan awal atau beranda dari Stockbit. Di sini ada trending stocks atau saham yang sedang trending sekarang. Ada BBCA, ada Bukalapak. Nah, di sini juga di Stockbit ini ada berbagai fitur ya. Stockbit kita bisa berinteraksi dengan orang lain gitu yang paham tentang saham. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur itu untuk lebih belajar lebih banyak kepada orang yang lebih paham gitu. Lalu di sini ada chart, ada Charbit. Nah, di sini ada HSG ya, indeks harga saham gabungan. Nah, ini HSG yang sekarang yaitu sedang naik dari penawaran awal. Nah, harganya yang sekarang 1000. Lalu kita lihat menu yang lain. Di sini juga ada order book. Order book ini menampilkan beberapa saham. Ada Telkom, ada HM Sampurna, ada ASI, ada Unilever, ada BBRI, BRI. Nah, di sini juga pengertiannya ya, untuk yang open ini harga awal saham itu. Lalu high merupakan harga tertinggi saham pada hari ini. Low merupakan harga terendah dari saham itu. Dan ini bid penawaran ya. Lalu bid penawaran, offer, bid permintaan dan offer penawaran. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan trading virtual ya. Kita akan mencoba membeli saham. Kita buka menu ini, start trading, lalu ke virtual trading. Nah, di sini ada virtual balance ya atau saldo. Kita mempunyai saldo 100 juta. Lalu kita coba membuka sistem. Nah, kita coba ya membeli untuk saham ini, Bukalapak. Kita lihat dulu. Bukalapak. Nah, Bukalapak harga opennya itu yang sekarang 308. Paling tinggi 344 dan paling rendah 296. Nah, di sini juga ada komentar-komentar ya. Di sini juga bisa berinteraksi dengan yang lain. Lalu di sini ada menu
tentang berita, news, tentang berita-berita, ada analis, stat, ada case stat, lalu ada data. Lalu kita coba ya melihat tentang pergerakan sahamnya. Kita buka. Nah, ini merupakan saham chart saham dari Bukalapak. Di sini pergerakan sahamnya menurun ya. Downtrend, dari sini downtrend, lalu up, terjadi reversal, naik lagi, lalu di sini downtrend lagi, turun, tetapi di sini juga nah ini yang warna merah dan hijau ini namanya disebut candle. Nah, untuk yang hijau dan merah ini tidak serta-merta istilahnya itu yang hijau itu naik dan merah turun. Tidak, tapi artinya yang hijau ini harganya lebih tinggi daripada harga open atau harga buka dari harga saham itu. Sedangkan kalau harga merah ini harga awalnya lebih rendah daripada harga yang ditawarkan. Gitu. Nah, di sini untuk supaya lebih mudah untuk menganalisisnya, untuk membantu, kita bisa memakai indikator di sini. Kita akan mencoba indikator dari MACD ya. Lalu dari RSI, kita cari RSI. Ini untuk yang teknikal ya. RSI, mana RSI? Nah, supaya lebih mudah kita bisa melihat indikator ini untuk memudahkan ketika kita membeli saham. Di sini ya terjadi downtrend. Nah, di sini juga ada istilah. Di sini bisa disebut support. Support yang di bawah ini. Nah, di sini kan pergerakan turun ya, tapi di sini sudah mantul lagi, terjadi reversal, kemungkinan setelah saya mempelajari di YouTube ini akan mengalami kenaikan nantinya. Jadi kita akan mencoba membeli saham dari Bukalapak ya. Karena di sini terjadi, kita coba yang week ya, yang 1 minggu. Kita coba beli saham dari Bukalapak. Nah, harga saham dari Bukalapak ini 336 per lembar. Jadi kita akan mencoba membeli saham ini sebesar 150 lot ya. Kita akan mencoba membeli
saham Bukalapak ini 150 lot, yang berarti 15.000 lembar. Kita coba membeli. Nah, ini sudah terjadi ya transaksi pembelian kita di Bukalapak. Lalu kita akan mencoba membeli yang kedua. Kita akan membeli di saham BBCA. Saham BBCA sendiri sekarang sedang turun ya, 0,94%. Tapi kita akan melihat dulu tentang gerakan sahamnya ini. Nah, sudah terbuka. Nah, di sini terjadi sideways ya. Di chartnya ini terjadi sideways. Lalu ada uptrend, lalu downtrend. Lalu di sini up down lagi. Nah, di sini kan support paling bawahnya itu di sini, yang resistance di sini. Jadi kemungkinan nanti harga saham BBCA ini selanjutnya ya bisa naik gitu. Lalu kita akan mencoba membeli saham dari BBCA ini. Dan harga saham dari BBCA ini 7.875 per lot. Kita akan mencoba membeli sahamnya. Kita coba membeli sahamnya 5 lot ya. Saham 5 lot dari saham BBCA. Nah, ini sudah ya. Kita sudah membeli saham dari BBCA dan Bukalapak. Nah, sekarang kita akan melakukan investasi di aplikasi RTI Business. Nah, di sini tersedia beberapa fitur. Di market sendiri ada IDX. Lalu di sini ada investor chart yang berisikan all market dan RJ market. Lalu di sini ada watchlist, ada ASII atau Astra International Tbk. Di sini kebanyakan saham berwarna hijau yang menandakan bahwa saham sedang naik. Sedangkan di sini ada yang berwarna merah menandakan harga saham sedang turun. Nah, di sini ada chart ya. Untuk muka fiturnya itu si handphone harus dimiringkan. Lama ya, kita lewat saja. Lalu di sini juga ada news yang berisikan beberapa berita yang berhubungan tentang saham. Dan langsung saja kita coba ke IDX Virtual Online Trading 2.0. Kita coba. Nah, di sini sudah ada ya Astra International Tbk. Di sini Astra harga sahamnya sedang naik sebesar 4,69%. Dan harga buka dari saham ini yaitu di 6.400, sedangkan yang tertinggi 6.775 dan yang terendah itu di 6.400. Nah, langsung saja kita coba membeli saham dari ASII atau Astra International Tbk. Kita coba membeli. Nah, di sini juga ya harga sahamnya itu 6.700. Kita coba membeli sebesar 5 lot saja ya. Kita membeli 5 lot. Dan di sini juga kita sudah mempunyai saldo yaitu 100 juta.
kita beli 5 lot saham. Nah, di sini kita sudah berhasil membeli saham Astra International Tbk. Sekian penjelasan tentang membeli saham di Stockbit dan RTI Business. Terima kasih.